Jadi manusia itu berperilaku berdasarkan apa ya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Adelia Ananda Putri. Dalam video kali ini aku bakalan menjelaskan mengenai sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. Psikologi itu diakui sebagai ilmu yang mandiri pada akhir abad ke-19. Nah, selama 2 abad sebelumnya, berbagai model dikembangkan mengenai apa yang semestinya menjadi subjek dalam studi psikologi dan bagaimana studi tersebut dilakukan. Secara spesifik, selama abad ke-17 dan 18, berbagai model psikologi ini bersaing untuk mendominasi yang lainnya. Nah, selama perkembangan psikologi itu terdapat 2 periode perkembangan, yaitu pada zaman kuno dan zaman mandiri. Nah, zaman kuno itu terjadi pada masa Yunani. Para filsuf itu telah memberikan banyak sekali kontribusi mengenai perkembangan psikologi. Pada zaman itu juga, jiwa manusia ini telah menjadi topik pembahasan yang sangat menarik oleh para filsuf. Yang mana saat itu para filsuf sudah membicarakan mengenai aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta berbagai aksimonia umum yang berlaku pada manusia. Ketika itu, psikologi memang sangat dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan dipengaruhi oleh filsafatnya itu sendiri. Hal tersebut dimungkinkan karena para ahli psikologi pada masa itu merupakan ahli filsafat dan ahli filsafat juga merupakan ahli psikologi pada saat itu. Hingga sebelum tahun 1879, jiwa ini dipelajari oleh para filsuf dan ahli faal juga ternyata. Nah, sehingga psikologi itu dianggap sebagai bagian dari keduanya. Nah, adapun tokoh dalam psikologi zaman perkembangan zaman kuno ini, yang pertama itu ada Plato. Nah, Plato ini menganggap bahwa jiwa itu berasal dari dunia idea. Di mana dunia idea ini jiwa telah mempunyai semua pengetahuan mengenai benda-benda di dunia ini. Nah, jiwa itu turun ke dunia idea dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui kandungan, kemudian lahir menjadi bayi hingga dewasa. Nah, setelah jiwa itu berada dalam tubuh manusia, kemampuannya itu semakin terbatas, yakni dibatasi oleh jismaninya, teman-teman. Tentang jiwa, Plato juga menyebutkan bahwa berbagai jiwa ini termasuk bersifat imaterial. Ini karena sebelum masuk ke tubuh kita, jiwa sudah ada terlebih dahulu dalam parasensoris. Hal ini dikenal sebagai praeksistensi jiwa dari Plato. Jadi menurut Plato tuh jiwa itu menepati 2 dunia, yaitu dunia sensoris atau penginderaan, yang kedua itu dunia idea yang sifat aslinya adalah berpikir. Kemudian Aristoteles. Nah, Aristoteles ini ternyata merupakan muridnya dari Plato, dan Aristoteles ini juga mengungkapkan bahwa tingkah laku manusia itu ada dan adanya perbedaan tingkah laku pada organisme-organisme yang berbeda-beda. Nah, tingkah laku organisme menurut Aristoteles itu memperhatikan tingkat. Yang pertama itu tingkat tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi pandangan Aristoteles ini empiris seperti itu. Yang kemudian tokoh yang ketiga ada Ren Descartes. Nah, beliau berpendapat bahwa perkembangan psikologi itu sangatlah besar, sehingga jiwa sampai abad ke-20 itu disebut ilmu hanyalah tertuju pada uraian gejala-gejala jiwa terlepas dari raganya. Mengenai tingkah laku manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu tingkah laku rasional, yang mana ini erat hubungannya dengan jiwa yang disebut sebagai unexted substance. Karena dikuasai oleh jiwa itu sendiri, seorang dapat merencanakan atau meninjau kembali sebagai tingkah laku. Yang kedua itu tingkah laku mekanis. Ini berhubungan dengan badan yang disebut sebagai extend substance karena erat hubungannya dengan badan yang bergeraknya secara otomatis atau refleks. Nah, yang keempat itu ada John Locke. Nah, mungkin teman-teman mengenali ini ya,
teori dari tabula rasa. Nah, konsep dari tabula rasa ini yang pertama itu pemikiran sebelumnya atau pengalaman tertentu adalah seperti lembaran kertas kosong atau kertas putih gitu. Yang kedua itu mengenai melalui rangsangan dari luar seperti sensasi-sensasi atau ide-ide sederhana itu tercatat pada kertas yang kosong tadi itu sebagai pulpen. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu aktivitas seperti merupakan sumber atau dasar seluruh pengetahuan dan pemikiran. Selanjutnya tidak ada ide-ide atau prinsip bawaan sejak lahir. Dan terakhir adalah pikiran adalah sebuah entitas pasif, sebuah wadah yang dapat menerima rangsangan, sensasi, ide, pengetahuan, tetapi tidak bisa mengekspresikannya sendiri. Dan yang terakhir ada John Stuart Mill. Nah, teori pengetahuan Mill ini adalah suatu bentuk fenomenalisme yang tema sentralnya adalah materi, merupakan kemungkinan permanen dari sensasi dan benda-benda atau objek-objek yang harus dipandang sebagai eksistensi fenomenal. Selanjutnya Mill menambahkan lagi dua prinsip yang mengatur tentang asosiasi, yaitu tidak terpisahkan dan keseringan. Misalnya jika kita melihat sepeda tanpa roda, kita kan berasosiasi pada roda sepeda tersebut karena sepeda dan roda itu tidak terpisahkan. Nah, selanjutnya itu ada psikologi yang zaman modern, yang mana itu bermula pada William Wundt sebagai didirikannya laboratorium psikologi pertama, yaitu di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Nah, adapun perbedaan dari psikologi lama atau kuno dan psikologi modern, yang pertama itu dari psikologi kuno atau lama itu psikologinya itu adalah psikologi unsur, yaitu berdasarkan pandangan dari elemen dan unsur-unsur yang berdiri sendiri dan diselidiki oleh sendiri-sendiri. Kemudian dalam tinjauannya mencari hukum sebab akibat, hukum aksual dan bersifat mekanis. Kemudian meninjau kehidupan kejiwaan secara terpisah dari subjeknya, yakni manusia. Oleh karena itu disebut kehidupan jiwa yang pasif. Nah, untuk psikologi modern ini yang pertama itu mendasarkan peninjauan dari psikologi yang totalitas, yaitu berpangkal pada keseluruhan dari psikologis. Yang kedua itu dalam meninjau kehidupan kejiwaan, memiliki hubungan kejiwaan, melihat hubungan kejiwaan sebagai bagian dari kehidupan manusia, sebagai kehidupan kejiwaan dari manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai tujuan tertentu yang menjadi tinjauan secara teologis. Yang ketiga yaitu psikologi, dalam tinjauannya selalu berdasarkan pada tinjauan kehidupan kejiwaan dalam hubungannya dengan subjeknya, yaitu manusia. Jadi kehidupan kejiwaannya itu yang aktif. Sekarang kita memasuki aliran-aliran dalam psikologi. Terdapat 6 aliran besar dalam psikologi. Yang pertama itu ada aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis, tokoh dan sekaligus bapak psikoanalisis ialah Sigmund Freud. Nah, pendapatnya mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dikuasai oleh alam ketidaksadaran. Freud mengukuhkan bahwa proses tidak sadar manusia meliputi pikiran, perasaan takut, dan keinginan yang tidak disadari oleh seseorang, tetapi mempengaruhi perilakunya. Lahirnya aliran psikoanalisis di dunia psikologi oleh para psikologi sering dianalogikan dengan revolusi Copernican, yang mana dalam natural science dicaci, ditolak, tetapi pada akhirnya diagungkan oleh psikologi yang berkembang sewaktu Freud mengucapkan teorinya banyak memfokuskan perhatiannya pada kesadaran manusia. Selain itu, Freud juga mengatakan bahwa dalam diri seseorang itu terdapat 3 sistem kepribadian yang disebut dengan id, ego, dan superego.
Yang selanjutnya yaitu ada aliran fungsionalisme. Nah, ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme tentang keadaan mental. Jadi para strukturali bertanya apa kesadaran itu, dan para fungsionalis bertanya untuk apa kesadaran itu, apa tujuan dan fungsinya, karena ingin mempelajari cara orang menggunakan pengalaman mental untuk menguasai diri terhadap lingkungan sekitar. Mereka disebut dengan fungsionalis. Fungsionalisme suatu tendensi dalam psikologi yang menyatakan bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi dari organisme biologis. Nah, beberapa tokoh dalam aliran ini adalah William James, terus James Workland Angel, dan John Dewey. Kemudian ada aliran strukturalisme, yang mana menurut Piaget strukturalisme itu sulit dikenali karena mencakup bentuk-bentuk yang beragam sehingga sulit menampakkan sifat umum, dan karena struktur yang dirujuk memperoleh arti yang cenderung berbeda-beda. Struktur adalah sistem transformasi yang mengandung kaidah sebagai sistem atau sebagai wadah dari sifat unsur-unsur dan melindungi diri atau memperkaya diri melalui peran transformasinya tanpa keluar dari batasan-batasnya atau menyebabkan masuknya unsur-unsur dari luar. Dalam kaitan ini, Piaget menyebut ada 3 sifat yang dicakup dalam sebuah unsur, yakni totalitas, transformasi, dan pengaturan diri. Strukturalisme ini merupakan aliran yang pertama dalam psikologi karena pertama kali dikemukakan oleh William Wundt setelah ia melakukan eksperimen di laboratoriumnya di Leipzig di Jerman. Nah, untuk tokohnya itu ada Edward Brand Teichner. Kemudian yang keempat ada aliran behaviorisme. Nah, aliran behaviorisme adalah aliran yang khususnya terdapat di Amerika Serikat. Aliran ini ditemukan oleh John B. Weston. Ia menentang pendapat yang umum berlaku pada saat itu bahwa dalam eksperimen-eksperimen psikologi diperlukan ada introspeksi. Aliran ini menyatakan bahwa perilaku manusia itu dikelompokkan dalam 2 kategori besar, yaitu perilaku yang terbuka yang dapat diukur secara objektif seperti ilmu perilaku, rangsangan, kebiasaan, dan hasil belajar. Dan yang kedua itu perilaku yang tertutup, dipelajari oleh gerakan otot, tubuh, serta proses berpikir dan perasaan. Nah, inti dari pendekatan behaviorisme ini adalah kehidupan manusia dipengaruhi oleh stimulus, rangsangan, reward, dan punishment. Dan tokoh dari aliran behaviorisme ini ada B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan Thorndike. Yang kelima yaitu ada aliran Gestalt. Nah, aliran Gestalt ini berasal dari Jerman, yang artinya itu konfigurasi atau hal, peristiwa, pola, totalitas, atau keseluruhan bentuk. Nah, kira-kira pada saat itu Amerika tumbuh dalam aliran behavior, di Jerman itu juga tumbuh dalam aliran Gestalt. Nah, aliran ini diumumkan pertama kali oleh Max Wertheimer pada tahun 1912. Nah, tokoh lainnya itu ada Kurt Kofa, terus tuh Wolfgang Kohler. Nah, teori yang mereka ajukan adalah bahwa dalam pengamatan atau persepsi dari sesuatu, rangsangan ditangkap secara keseluruhan. Eksperimen Gestalt yang pertama adalah tentang pengamatan gerakan. Kalau beberapa lampu diletakkan berderetan dan dinyalakan bergantian dengan cepat, maka kita tidak akan melihat lampu-lampu itu menyala berganti-ganti, melainkan kita akan melihat sebuah sinar yang bergerak. Dan yang terakhir itu ada aliran humanistik. Nah, aliran humanistik adalah salah satu pendekatan ilmu psikologi. Ini merupakan aliran
yang lahir pada akhir tahun 1950 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Nah, humanistik hadir menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan pada ketidaksadaran dan hal naluriah yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Begitu pula dengan pendekatan behavioristik yang fokus pada penguatan stimulasi dan respon dalam berperilaku yang dianggap tidak manusiawi karena menggunakan hewan dalam penelitiannya. Dan dalam aliran ini terdapat tokoh diantaranya Abraham Maslow dan Carl Rogers. Itu tadi yang dapat saya paparkan mengenai sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. Nah, jadi perilaku manusia itu berasalnya dari mana ya? Kolom komen di bawah ya. Dadah!